Namaku Bimo, umur 17 tahun dan berstatus pelajar. Hidup di keluarga yang cukup ramai. Rumahku sederhana, tak terlalu mewah juga tak terlalu sempit. Penghuni di rumahku hanya ada kedua orang tuaku dan dua adik. Aku ini anak pertama. Aku lumayan berkembang di sekolah dan punya cukup teman. Setidaknya hidup sekolahku tidak bermasalah. 30 Desember, tahun baru. Itu menandakan sudah berbulan-bulan aku menjalani kehidupan ini semua. Bahkan mungkin sudah terbiasa dan nyaman. Tapi, entah kenapa kejadian aneh timbul secara sendirinya. Mungkin itu sebuah keajaiban, tapi aku tak pernah mengharapkan keajaiban seperti ini. Aku mempunyai kaca cermin, selebar 25 cm dan tinggi 45 cm. Aku taruh di dinding kamarku, tepatnya di sebelah kasur. Jadi kasurku, terus sampingnya ada meja, dan di atasnya ada cermin yang aku tempel di dinding. Hal yang pertama kita lihat saat bercermin adalah muka sendiri. Tetapi yang kulihat adalah muka orang lain, apalagi perempuan. Aku pun terkejut dan memalingkan wajahku dari cermin. Aku membuka mata lebar, berpikir tentang pandangan sekilas tadi hanya fata morgana. Tapi, aku perlahan tengok kembali cermin itu. Ternyata masih ada wajah perempuan itu. Perempuan itu terlihat kebingungan juga. Lalu, aku mengambil cermin itu. Kukira ruanganku tembus dengan rumah lain. Namun ternyata tidak. Dan itu tidak mungkin terjadi. Aku taruh lagi cermin itu dan menyerah untuk berpikir. Perempuan yang berada di cermin itu nampaknya juga menyerah. Ia sudah duduk di kasurnya dan melamun ke arah cermin. Aku yakin dia niatnya mau pakai skincare, tapi yang dilihat justru muka aku sendiri. Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku hanya melambaikan tangan ke dirinya, karena ia terlihat begitu bingung dengan cermin ini. Mau dipikirkan apapun juga tidak bisa membuktikan apapun. Karena kejadian ini bahkan tidak masuk akal. Ia membalas lambaian tanganku dengan kerutan di dahinya. Canggung. Keadaannya sangat canggung. Aku sampai bingung mau berbuat apa. Tapi, aku tak bisa membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja. Mungkin kejadian seperti ini datang 1 abad sekali. Tapi, kita tidak bisa mendengar suara satu sama lain. Lalu, aku menempelkan kertas ke cermin itu. Kertas itu bertuliskan, aku merasa terkejut dengan ini. Ia datang dan membacanya. Ia tersenyum dan mengisyaratkan bahwa dia juga merasa terkejut. Ia mengambil sebuah kertas dan menuliskan sesuatu. Ia menempelkan kertasnya dan itu bertuliskan, mungkin kita sudah gila. Aku tersenyum kecil membacanya. Kami tersenyum kecil saat itu. Lalu, ia terlihat seperti dipanggil seseorang. Ia berisyarat bahwa dirinya harus pergi. Lalu aku mengangguk saja. Seketika dia langsung pergi. Setelah itu, aku keluar kamar juga. Entahlah, aku sepertinya harus menikmati tahun baru ini bersama keluarga juga. Kuharap setelah hari ini berakhir dengan meluncurnya kembang api, cermin itu akan kembali semula. Namun ternyata perkiraanku salah. Justru cermin itu jadi hitam semua. Apa mungkin perempuan itu menutupi cerminnya? Benar juga. Kalau dipikir-pikir aku belum tahu namanya. Rasanya aneh jika terus memanggilnya dengan sebutan perempuan itu. Tapi, rasanya aku sedikit canggung untuk bertanya. Lagi pula, aku juga jarang sekali berbicara dengan perempuan. Apalagi perempuan tadi begitu cantik. Kalian harus tahu seperti apa dirinya. Dia terlihat rambutnya terikat, putih namun tak pucat. Bulu matanya terlihat lentik dan matanya tak lebar. Dan bibirnya tipis dan merah muda. Maka dari itu aku tak akan sia-siakan kesempatan ini. Itulah motivasiku. Aku rasa semua tak berakhir hari ini. Tapi aku harus beli cermin baru besok. Esoknya, saat aku bangun, aku melihat kaca itu. Dan ternyata kaca itu masih seperti kemarin. Tapi hanya menunjukkan kamar saja. Entah perempuan itu di mana.
Aku melakukan kegiatan pagi karena aku masih merasakan liburan sekolah. Aku mandi, sarapan, dan bersih-bersih rumah. Ya, seperti itu rutinitas pagiku. Setelah itu semua, aku kembali ke kamar. Aku melihat ke arah cermin itu dan perempuan itu sedang menidurkan kepalanya di atas meja. Seperti sedang tak tahu harus berbuat apa. Namun sesaat ia melihatku, ia mengangkat kepalanya dan mengangkat telapak tangannya sebagai tanda sapaan. Aku segera menghampiri cermin itu dan tak menyia-nyiakan waktu yang diberikan. Aku gunakan detik itu untuk bertanya nama dirinya. Melalui selembar kertas dengan tulisan, "Siapa namamu?" Ia menjawab sekata namanya. Sangat jelas tertulis, Grace. Grace Larasati. Grace. Baiklah, mudah diingat. Ia bertanya kembali kepadaku dari sepucuk kertas. Begitulah kami saling mengenal nama satu sama lain. Lalu setelah itu apa yang kita bicarakan? Kalau boleh jujur, aku hanya berbahasa basi kepadanya dan menuliskan kalimat, "Kau terlihat melamun tadi. Kenapa?" Grace nampak terjeda melipat bibirnya ke dalam. Lalu ia menuliskan sebuah kalimat dalam kertas. "Hidup memang terasa buruk jika dipikirkan." Kalimat itu menandakan bahwa sepertinya dia sedang mengalami kesulitan. Kalau memang hidup kita baik-baik saja dan bahagia, seharusnya kita menikmati itu tanpa memikirkannya, bukan? Aku tak bisa bertanya lebih jauh. Aku menghargai privasi miliknya. Lagi pula, kami belum sedekat itu. Tak layak diriku untuk menggali lebih dalam. Sejauh ini, aku belum tahu sifat Grace seperti apa. Tapi aku harap dia tak seperti perempuan galak. Jujur, dia murah senyum. Selama aku melihat wajahnya, senyumannya belum pudar oleh waktu. Kami isi setiap waktunya dengan topik, selagi liburan terus berjalan. Berbicara dengannya membuatku tersenyum kecil. Bahkan perlahan tak sadar akan melebar menjadi tawa. Setiap pagi aku terbangun. Yang pertama kali kulihat adalah sebuah kertas tipografi berisi selamat bangun. Lalu, esok hari aku balas dia dengan beberapa kertas tempel warna-warni. Di setiap kertas itu berisi berbagai kalimat seperti, "Selamat pagi," "Bangun," "Sedang apa?" Bahkan ada beberapa coretan emoji lucu. Kau tahu, itu sungguh menyenangkan. Hanya lewat cermin saja, berinteraksi sangat semenarik itu. Bahkan aku sampai lupa meminta nomor telepon Grace. Karena kami berdua lebih nyaman mengungkapkan isi pikiran melewati tulisan dibandingkan berucap dengan lisan. Setiap kata ada sela canda. Tertawa dirinya berserta senyuman manisnya. Yang ku tahu, Grace adalah sosok orang yang mudah sekali tertawa dan tersenyum, sangat ramah, juga orang yang tak berpikir sulit. Aku merasa nyaman dengan dirinya. Kuharap dia merasakan hal yang serupa denganku. Tapi semakin hari semakin dekat, aku merasa dia mempunyai masalah tertentu. Bahkan aku masih enggan untuk bertanya. 10 Januari. Aku sebenarnya sudah memulai pembelajaran pada hari Senin tanggal 4. Di sekolah, aku mempunyai teman bernama Dika. Dia salah satu sahabatku. Aku sering bercerita kepadanya tentang permasalahan ataupun kejadian ini. Dika juga sama terkejutnya denganku. Ia tidak percaya denganku bahwa cermin yang kupunya itu aneh. Ia meminta untuk melihat cermin itu, namun aku memintanya untuk menunda. Aku hanya khawatir semuanya akan hilang ketika dia melihatnya. Tentang Grace, kalau dipikir-pikir, aku tidak tahu daerah tempat tinggalnya di mana. Bahkan aku belum punya nyali untuk bertanya. Saat pembelajaran selesai, aku melihat Grace masuk ke kamar dan bersandar di pintunya beberapa detik. Ia terlihat mengusap matanya dan sesaat melihatku dari cerminnya. Ia melambaikan tangan dengan tersenyum. Aku yang hendak menyelesaikan tugas mengalihkan perhatianku untuk sementara. Aku menuliskan kata tanya kenapa di selembar kertas. Namun ia menuliskan gak apa-apa dengan emot senyum. Jujur, aku ingin dia mengatakan sesuatu tentang permasalahan hidupnya. Bercerita bukanlah sesuatu hal yang buruk, tetapi ia tetap angkuh dan tak merasa membutuhkan itu. Jadi, aku biarkan hari ini berjalan sesuai alur.
Hari berjalan tanpa mengenal henti. Kini senyumannya mengusik hatiku. Kau pikir aku tidak tahu? Itulah pikiranku saat melihat dirinya di setiap menit. Aku hanya memberikan kata semangat pada saat itu. Karena aku tahu aku tidak bisa buat apa-apa dan tak tahu apa-apa. Aku hanya bisa mengejaknya dan bertanya tentang kemampuan berdustanya. Semakin aku memikirkannya, rasa sebal sedikit menaburi hatiku. Mau sampai kapan dia tersenyum seperti itu? Sedangkan pada saat ini aku tak butuh itu. Mau sampai kapan dia berkata bahwa tidak ada apa-apa? Sedangkan aku ingin dia menangis sekarang. Aku tidak bisa membantunya. Setidaknya dia harus menangis di depanku. Karena selalu saja ia mengusapnya sebelum aku melihatnya. Aku tahu rasanya aku sedikit egois. Tapi aku hanya merasa belum mendapat kepercayaan darinya. Aku pikir kita menuliskan apa yang kita rasakan dan pikirkan. Namun sepertinya hanya diriku yang melakukan itu. Jikalau memang aku tidak bisa membuatnya terbuka, maka dia harus menatap mataku secara langsung, sehingga ia tidak akan menolak. Jadi, aku memintanya untuk bertemu. Aku baru tahu dia dan aku tinggal satu provinsi, yaitu DKI Jakarta. Tapi dia tinggal di Jakarta Utara dan aku sendiri ada di Jakarta Barat. Kami memutuskan untuk bertemu di Monas. Entah kenapa aku menyarankan itu, mungkin karena tempat itu memang sangat umum dan tidak ada tempat lain yang aku ketahui. Jadi ya begitu. Titik bertemunya di halte Monumen Nasional. Minggu 17 Januari. Aku pergi ke halte. Butuh beberapa menit untuk sampai di halte Monas. Lalu sesampainya di sana yang kulakukan hanya duduk di kursi. Yang kulakukan hanya menunggunya. Cukup gugup, sehingga aku harus mengentakkan kakiku sembari mendengar musik jazz. Melihat manusia berjalan ditarik oleh kesibukan mereka. Tak lupa untuk menghiraukan waktu di tangan kananku. Berjanji untuk bertemu jam 10, namun kini sudah jam 10:10. Mungkin telat, mungkin masalah di jalan. Semakin banyak orang yang berlalu lalang di hadapanku. Namun aku masih duduk di sini. Bersama rasa penantian yang tak kunjung bertemu. Berharap satu bis berhenti, lalu dirinya di sana. Namun setiap bis yang berhenti, tidak ada sosok yang kuharapkan. 1 menit, 1 jam, tengah hari. Sudah 2 jam aku di sini, tetapi masih belum menemukan dirinya. Aku mulai menyesali perbuatanku yang tak pernah meminta nomornya. Aku sadar bahwa itu masih sangat penting. Ya sudahlah. Aku akan terus menunggu sampai diriku menyerah untuk menanti. Tik. Aku berjalan keluar halte dan memilih menunggu di luar halte. Memakan cemilan dan duduk di tempat duduk sederhana. Sudah 4 jam aku di sini. Dia takkan mungkin lupa. Tapi kenapa? Apa aku melewatkan dirinya? Beratus wajah aku lihat, namun tak ada satupun wajah dirinya. Aku tahu dia tidak akan melantarkanku seperti ini. Aku terus berharap dan menunggu. Tapi semakin waktu menghantui, semakin diriku bergejolak untuk menyerah. Aku tidak kesal. Nah, kenapa aku tidak merasa kesal? Aku hanya merasa bodoh. Maksudku, sudah 4 jam 30 menit dan apa yang kutunggu? Kukira aku akan menemui dirinya dengan senyumannya, menyapanya dari jauh dan berkata dengan canggung. Tetapi aku di sini hanya duduk dan menunggu yang entah akan ada atau tidak. Maafkan aku hati. Setidaknya kali ini tak usah berharap lagi. Karena aku sudah lelah menunggu seperti ini. Jangan harapkan aku bisa seperti Hachiko. Karena aku tak bisa mempunyai hati yang sebegitu kuat. Tetapi aku tidak marah. Mungkin dia lupa. Setelah aku pulang, aku akan mengatakannya bahwa mungkin dia melupakannya.
Aku yakin dia akan teringat dan merasa menyesal. Di saat itulah aku akan memaafkannya. Seharusnya seperti itu. Namun cermin yang kuharapkan menampilkan wajahnya yang manis itu berubah menjadi wajahku yang murung. Seolah-olah mimpi membangunkanku dan mengatakan sudah waktunya untuk kembali nyata. Kalian tahu, itu menusuk hatiku. Kukira aku akan bertemu dengannya nanti, namun selamanya aku tak akan pernah ketemu kembali. Benar juga. Apakah Hachiko merasakan hal yang sama? Apa yang ia rasakan ketika menunggu seseorang dengan sangat lama, namun ia sadar ia tak akan bertemu dengannya kembali? Aku yakin dia akan sepertiku saat ini. Duduk di kasur dengan murung, menatapi kaca yang biasanya kita berbincang. Bertanya-tanya kenapa dia tidak ada di sana di saat aku menantinya. Tersenyum diriku saat itu menahan rasa sakit di hati. Aku tersenyum karena merasa bahwa diriku terlihat lemah. Aku terlalu mengharapkan seseorang yang entah siapa, yang dimana aku hanya terkesan, tanpa mendengar sedikit pun kata darinya. Saat itu aku mencoba untuk mengacuhkan rasa, dan tak berniat kembali. 19 Januari. Seketika temanku menelponku. Aku sebenarnya sudah menyampaikan keluh kesahku kepadanya di hari kemarin. Sekarang, dia memberikan informasi. Ia mengatakan di telepon bahwa Grace yang selama ini kubicarakan sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Aku cukup terkejut dengan pernyataan itu. Maksudnya, selama ini aku berbicara dengannya. Namun, dia... entah. Kukira semua akan baik-baik saja. Kupikir kita masih bisa bertemu. Temanku berkata bahwa bukan berarti pertemuan aku dan dia itu hayalan semata. Di saat wawancara dengan keluarganya yang dikutip di berita tertulis, dua hari sebelum kematian, Grace memang mau pergi ke Monumen Nasional. Entah dia mau bertemu dengan siapa. Pada saat itu, orang tuanya sedang bertengkar keras. Grace dimarahi setelah pulang. Mereka memarahinya karena dia tidak izin ketika pergi. Aku bertanya penyebab kematiannya. Temanku menjawab bahwa dia bunuh diri. Sepertinya permasalahan keluarganya telah mempengaruhi pikirannya. Kalian semua tahu apa yang kupikirkan di saat ini? Gak jelas aku tak habis pikir. Perbedaan di antara aku dan Grace tak soal jarak, melainkan waktu. Jadi aku berbicara dengan Grace yang hidup di 3 tahun sebelum tahun ini. Sakitnya lagi, aku yakin balik keangkuhan dirinya, dia berharap untuk bertemu denganku saat itu. Mungkin ia menunggu sangat lama seperti diriku menunggunya. Bahkan mungkin lebih lama. Kenapa? Kenapa dia tidak cerita saja di saat aku mintanya cerita? Sudah aku katakan bahwa itu hanya menjadi beban jika dia tidak bercerita. Entah kenapa aku yang menyesal. Maksudku semua itu semu seketika. Senyumnya, tatapannya, tertawanya, dan segala keindahan dari dirinya. Semua itu hilang di telan waktu. Sedangkan waktu sendiri tak mau berhenti sejenak ataupun berjalan mundur. Jika aku kehilangan dia, maka aku sudah kehilangan dia selamanya. Setiap hari yang kuharapkan aku bisa melihat dia di cermin itu, terus menerus di sela waktu yang berjalan, menuliskan kata-kata di atas lembar kertas. Lalu bagaimana kita memahami sesuatu dengan kata-kata itu? Semua itu, aku selalu mengharapkan itu semua. Aku hanya ingin mengatakan kepadanya, entahlah. Aku hanya ingin mengatakan kepadanya, keajaiban bahkan akan menjadi semu. Kebahagiaan pun bisa berubah pilu. Aku tidak bisa mencari kembaran dirimu. Yang ku bisa hanya mengingatmu di waktu lalu. Dalam perjalanan mimpi ku mencoba untuk mendengar nada-nada asmara, di mana aku dan kamu bisa bersuara.
seperti layaknya manusia berbicara. Tanpa adanya tulisan dan hanya berucap lisan, aku yakin akan menikmatinya. Mungkin sudah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Walau hati kini tak berhenti melirih.